Oke baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufli Zulfian dengan NIK 17110209. Saya dari kelas IF17A. Pada mata kuliah pemrograman game mobile ini, saya akan menjelaskan unsur-unsur yang ada dalam game. Oke baik, langsung saja. Sebelumnya, game itu merupakan suatu permainan yang menggunakan interaksi dengan antarmuka pengguna melalui gambar yang dihasilkan oleh interaksi berupa video dan juga gambar yang sangat menarik sehingga para pemain bisa menikmati dari permainan itu sendiri. Nah, di dalam sebuah game terdapat unsur-unsur game yang dapat mengoptimalkan dari sebuah game. Dalam pembuatan game, unsur-unsur sangat dibutuhkan, dan tanpa kita sadari unsur-unsur tersebut ada di dalam game tersebut. Unsur-unsur itu adalah, yang pertama ada storyline, yang kedua ada gameplay, kemudian ada karakter, grafik, typewriter, programmer, dan koordinator. Nah, kita masuk yang pertama ke yang storyline. Storyline sendiri itu merupakan jalan cerita dari sebuah game yang sangat berperan penting dalam pembuatan video game. Storyline yang bagus menurut kebanyakan orang membuat game tersebut akan terkenal dan akan membuat gamer menjadi ingin lebih tahu tentang cerita itu. Nah, untuk contohnya saya ambil untuk game dari God of War ya. Secara keseluruhan, serial God of War ini menceritakan tentang perjuangan seorang manusia setengah dewa atau demigod yang dilahirkan di Sparta, yang sangat setia pada tanah kelahirannya. Dia bernama Kratos. Besar kesetiaannya kepada hukum yang ditegakkan di Sparta, Kratos tumbuh menjadi pemuda yang sangat kuat hingga pada waktunya dia diangkat menjadi jenderal dan menikahi wanita bernama Lysandra. Disusul dengan kelahiran putrinya bernama Calliope. Kejayaan Sparta adalah ambisi besarnya yang justru membawanya pada kehancuran. Keputusannya dalam mengambil tindakan malah membawanya menuju masalah baru, yaitu ketika dia bersumpah darah kepada The God of War atau Sang Dewa Perang bernama Ares. Kratos tak sengaja membunuh keluarganya yang ketika itu sedang melancarkan serangan besar-besaran di sebuah kuil Dewi Athena atas perintah Dewa Ares. Atas dosa besar ini, Kratos dikutuk oleh seluruh penduduk kota Athena sebagai Ghost of Sparta, dengan kulit putih pucat sebagai bukti kekejamannya. Ya, jadi itu sedikit jalan cerita dari sebuah game yang saya ambil ini dari God of War ya, God of War gitu ya. Kita lanjut ke gameplay. Gameplay sendiri adalah cara sebuah gamer untuk berinteraksi dengan game tertentu. Gameplay dalam video game sangatlah berpengaruh dalam pembuatan game. Semakin game tersebut mudah untuk dimainkan, maka semakin banyak yang menyukainya, walaupun kadangkala ada beberapa game yang dimana gameplaynya tidak mudah, tetapi karena penjelasan tutorial yang mudah dimengerti, maka game tersebut juga dapat banyak peminatnya. Nah, untuk contohnya sendiri saya ambil game Call of Duty ya. Akan menampilkan survival mode baru yang bernama survival. Akan menampilkan dua pemain bertempur, sedangkan semakin lama musuh semakin sulit dilawan. Tidak seperti video game lain di mana musuh-musuh menetap di lokasi tetap. Musuh di mode ini akan menelurkan sekitar pemain sehingga mereka bisa mendekati pemain dari lokasi taktis menguntungkan. Sebagai pemain melawan musuh, mereka akan mendapatkan uang. Lebih banyak uang diperoleh untuk mencetak headshots, memiliki akurasi tinggi, dan mengambil lebih sedikit kerusakan secara keseluruhan. Untuk saling membunuh, mereka dapat menggunakan uang mereka untuk membeli barang-barang seperti senjata baru, upgrade, dan amunisi. Kemudian kita lanjut unsur yang selanjutnya,
Unsur dalam game yang selanjutnya yaitu karakter. Karakter dalam video game merupakan salah satu yang berpengaruh dalam pembuatan game. Karena jika pembuatan karakter yang bagus dan imajinatif, serta memiliki sifat yang pas dengan storyline-nya, maka game itu akan terasa lebih hidup dan membuat gamer menyukai karakter tersebut. Dalam pembuatan karakter yang paling penting adalah tokoh utamanya. Contohnya pada game Naruto ini terdapat banyak karakter. Salah satunya karakter utamanya sendiri yaitu Naruto. Dan di sini saya pilih beberapa karakter yang ada di Naruto, seperti Uzumaki Naruto sendiri yang merupakan karakter utamanya. Kemudian ada Uchiha Sasuke, Hatake Kakashi, lalu ada Sakura Haruno. Ini ada grafik atau grafis ya. Banyak game yang sangat menonjolkan grafis yang sangat detail. Ini dikarenakan semakin grafis dalam game tersebut bagus, maka semakin pula game tersebut terlihat sangat mengagumkan bagi para gamer. Game dengan grafis yang terbaik biasanya diseimbangkan dengan tipe game tersebut. Misalnya ada Final Fantasy dengan God of War 3. Grafis dalam Final Fantasy tidak sebagus God of War ini dikarenakan gameplay yang sangat berbeda. Jika dibandingkan, maka Final Fantasy mempunyai gameplay yang jauh lebih rumit dibandingkan God of War dan Final Fantasy, memberikan keleluasaan pada gamer untuk mengeksplorasi tiap-tiap map. Akan tetapi pada God of War, gamer hanya seperti diberikan satu jalan saja, sehingga memungkinkan untuk menambahkan grafis yang sangat bagus. Ya, kemudian lanjut ke unsur selanjutnya yaitu typewriter. Dalam proses pembuatan game, typewriter yang merupakan penulisan kata-kata dalam game juga termasuk dalam salah satu peran dalam game yang tidak dapat terelakkan. Penting ya, ini typewriter. Jadi typewriter ini memberikan kesan rapih dan lebih interaktif dalam memainkan game. Karena dalam tata letak, bentuk, dan animasi tulisan dapat membuat gamer lebih gampang untuk mengetahui alur cerita dan lebih menyenangkan untuk dilihat. Ya, lagi-lagi saya memilih memberikan contoh game God of War ini karena pertama secara typewriter ini bisa dilihat ini sangat rapih dan sangat interaktif sekali bagi saya gitu ya. Bagi saya dalam memainkannya. Kemudian saya juga main game God of War ini ya. Kemudian lanjut unsur yang selanjutnya yaitu programmer. Teman-teman pasti udah tahu lah programmer. Programmer adalah orang yang membuat program untuk kebutuhan tertentu. Dalam hal ini game ya. Dalam pembuatan game, programmer bertanggung jawab melakukan pemrograman dan optimalisasi penyandian untuk menciptakan port permainan dalam skala besar. Programmer sangatlah penting dalam pembuatan game karena dengan adanya programmer maka muncullah video game dengan banyak fitur-fitur menarik di dalamnya. Tidak hanya itu, dalam pembuatan gameplay sebuah game, di sini programmer sangatlah berguna untuk membuat koneksi antara user dengan game yang dimainkan. Untuk contohnya, mungkin teman-teman tahu ya, Muntun ini merupakan developer game Mobile Legends. Ini sangat familiar di kalangan gamer. Nah, kemudian lanjut yang terakhir ada koordinator. Nah, koordinator sendiri dalam industri game adalah orang yang mengawasi kerja pembuatan game dan juga yang mencoba game tersebut sebelum dipasarkan. Sehingga jika terjadi kesalahan dalam pembuatan game, maka koordinator dapat memberitahukan kesalahan yang terjadi dalam game tersebut dan diharapkan dapat memberikan solusi untuk permasalahannya. Saya ambil contoh tadi, untuk membuat game Mobile Legends. Nah, di pihak yang Mobile Legends yang tester ini mengetes game Mobile Legends ini, dan ketika ada permasalahan berkoordinasi dengan pihak developernya. Oke, mungkin itu ya video dari saya tentang
apa saja unsur-unsur yang ada pada game. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.